Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, di dalam masa pandemi COVID-19 ini yang hari ini dan akhir-akhir ini masih merajalela dan masih banyak hal atau COVID ini meregut daripada orang-orang sakit, maka anak-anakku sekalian di dalam proses MPLS ini masih bersifat daring atau belajar di dalam rumah. Walaupun begitu anak-anakku sekalian, tidak mengurangi dari rasa semangat untuk terus belajar dan belajar bersama kami Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kalitengah. Dan kali ini, MPLS kali ini anak-anakku sekalian akan bersama Bu Ilmiah, yaitu membahas tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Anak-anakku sekalian, di dalam menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara ini sebagai warga negara Indonesia itu adalah hukumnya wajib. Kita perlu ketahui dulu pengertian dari kesadaran. Dari kata sadar yang berarti insaf, merasa tahu dan mengerti. Dengan demikian, kesadaran dapat diartikan keinsafan atau keadaan mengerti tentang sesuatu. Anak-anakku sekalian, kesadaran berbangsa dan bernegara itu mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat di dalam kaidah dan naungan di bawah negara kesatuan RI harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi oleh keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman, baik ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar, yang ancaman tersebut dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat, khususnya di dalam diri kita sendiri. Upaya bela negara sebagai kewajiban dasar juga mendapatkan atau merupakan sebuah kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban untuk pengabdian kita kepada negara dan bangsa Indonesia. Keikutsertaan kita dalam bela negara itu merupakan bentuk cinta tanah air kita terhadap tanah air kita yaitu Indonesia. Anak-anak sekalian, tentunya anak-anak juga cinta tanah air kan? Sama dengan kita semua bahwa kita harus cinta tanah air kita yaitu Indonesia. Anak-anak sekalian, ada nilai-nilai bela negara yang harus lebih difahami, yaitu penerapannya di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini. Pertama, yaitu cinta tanah air. Lalu ada Pancasila, lalu ada memiliki kemampuan bela negara, dan ada kesadaran berbangsa dan bernegara, lalu ada kita juga rela berkorban untuk bangsa dan negara. Cinta tanah air, apa itu cinta tanah air anak-anak? Cinta tanah air, kita tahu bahwa negeri kita yang luas, kaya, yang majemuk, banyak ragamnya, banyak sukunya, banyak agamanya, adat istiadatnya, dan lain-lain. Ini sumber daya yang luar biasa yang perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat itu didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Dan ini dapat kita wujudkan semuanya ini dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, bagaimana kita pernah berjuang, para pejuang-pejuang dahulu, bagaimana mereka mendirikan negara, mereka merelakan harta, benda, dan lain-lainnya untuk tanah air. Ini kita harus ketahui. Supaya apa? Supaya kita tahu bagaimana proses
berdirinya negara Indonesia ini yang penuh dengan perjuangan. Setidaknya ketika kita tahu tentang sejarah bangsa Indonesia akan menimbulkan rasa cinta tanah air kita kepada negara Indonesia. Lalu juga cinta tanah air itu bisa diwujudkan dengan melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik, nama besar negara Indonesia dengan tidak merusak lingkungan, dengan tidak membuat hal-hal yang bisa mencemarkan nama baik negara Indonesia. Yang kedua, anak-anak sekalian, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang selalu dikaitkan dengan cita-cita tujuan bangsa Indonesia ini. Yang kita tahu, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia ini tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat. Lalu kita juga dapat mewujudkan dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkatan nasional maupun internasional. Jadi jangan sampai anak-anakku sekalian kita ada perkelahian antar sesama teman, antar sesama kelompok. Karena apa? Karena kita adalah satu negara, satu bangsa, satu yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak sekalian, yang ketiga Pancasila. Kita tahu bahwa Pancasila adalah ideologi kita, yaitu hasil perjuangan para pahlawan yang sungguh luar biasa. Pancasila tidak hanya sekedar menjadi teoritis dan normatif saja, tapi juga harus dilaksanakan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa Pancasila itu adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki ragam budaya, agama, suku, dan ras. Dan nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, setiap tantangan dan hambatan, karena kita semua ini dalam satu ideologi, yaitu Pancasila. Yang keempat, anak-anak sekalian, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya adalah ketika ada misalnya Lamongan, misalnya Persela, misalnya para anggota Persela, para pesepak bola, mereka itu tentunya juga banyak hal yang harus dikerjakan. Tetapi karena cinta tanah air, cinta pada Lamongan, maka mereka tetap melaksanakan untuk ikut di dalam lomba misalnya sepak bola dan lain-lain. Dan sampean semua yang juga karena cinta Lamongan, tentunya juga cinta Persela, maka walaupun sampean beli tiket mahal misalnya, atau berdesakan misalnya ketika melihat atau antri, tapi tetap sampean dengan sukarela dan bahagia ikut serta. Kenapa? Karena pengen menjaga nama besar, nama baik bangsa, khususnya misalnya kalau Lamongan adalah nama besar Lamongan. 5, anak-anakku sekalian, memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara ini sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Kalau anak-anak sebagai pelajar, anak-anak ini sebagai pelajar, maka tentunya di dalam membela negara ini anak-anak harus bekerja keras, harus belajar dengan keras bagaimana hasil dari kerja keras sampean. Belajar keras ini nantinya ketika sampean sudah mengerti, sampean sudah memahami, dan sampean sudah pintar, maka kepintaran sampean ini untuk membangun bangsa Indonesia ini.
Anak-anakku sekalian, kesadaran bela negara juga dapat diwujudkan dengan ikut membantu korban bencana. Misalnya, kalau kita di Kali Tengah ada banjir, maka SMP Negeri Kali Tengah dan anak-anak tentunya juga akan bersama-sama membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kena atau dampak banjir. Misalnya, menjaga kebersihan. Setidaknya nanti ketika di sekolah, di dalam kelas, di ruangan depan kelas, maka harus dalam keadaan bersih. Lalu yang tidak kalah pentingnya anak-anak sekalian adalah adanya bahaya narkoba. Jangan sekali-kali anak-anak ikut atau mencoba-coba terhadap narkoba. Karena narkoba ini merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa, maka harus dihindari. Anak-anakku sekalian, kesadaran bela negara itu tadi juga dapat mencegah perkelahian antar perorangan, antar kelompok. Anak-anak sekalian harus rukun, harus guyup, harus rukun. Apalagi di dalam satu kelas, dalam satu sekolahan adalah sebuah keluarga besar. Kita adalah sebuah keluarga besar. SMP Negeri Kali Tengah harus terus menjaga bagaimana rasa persatuan, keguyupan kita dalam satu naungan SMP Negeri Kali Tengah akan terus terjaga sampai kapanpun. Cinta produksi dalam negeri, bagaimana agar Indonesia tidak terus mengimpor dari luar negeri, tapi kita juga cinta akan produk-produk dalam negeri. Anak-anak sekalian juga melestarikan budaya Indonesia, dan sebagai tampil anak bangsa yang berprestasi, kita harus bangga dengan budaya negara kita sendiri. Kita harus melestarikan budaya negara kita sendiri, karena itu adalah aset besar, khasanah besar bagi bangsa Indonesia yang harusnya kita sebagai warga negara Indonesia bangga akan hal itu. Anak-anak sekalian, lalu ada nasionalisme. Nasionalisme adalah mencintai bangsa dan negara kita Indonesia. Ada dalam arti sempit dan ada dalam arti luas. Dalam arti sempit yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan karena menganggap bahwa negara lain itu lebih rendah kedudukannya. Dan ini biasanya disebut dengan chauvinisme. Lalu ada dalam arti luas, yaitu nasionalisme, yaitu mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Sehingga ketika hal itu dilakukan, maka kita akan saling menghargai, saling menghormati antara negara yang satu dengan negara yang lain. Anak-anak sekalian, ada 3 hal di dalam nasionalisme Indonesia itu. 1, mengembangkan persamaan antara satu suku dengan suku yang lain menjadi NKRI. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi walaupun berbeda agama, walaupun berbeda suku, tapi kita tetap menjaga benar sikap toleransi kita antara satu warga negara dengan negara yang lain atau satu orang dengan orang yang lain. Yaitu juga memiliki rasa senasib dan sepenanggungan sesama bangsa Indonesia. Kalau di antara kita ada yang merasa sedih, maka tentunya kita juga akan merasakan hal yang sama karena kita dalam satu bangsa negara Indonesia. Anak-anakku sekalian, ada 4 hal yang harus kita hindari di dalam semangat nasionalisme. Nasionalisme atau cinta tanah air itu bagus, tetapi ada hal yang harus dihindari. 1, sukuisme. Pokoknya menganggap bahwa sukunya yang paling baik. Jawa paling baik, gak ono sing liyane, misalnya begitu, tidak boleh. Jadi itu harus dihindari. Lalu ada chauvinisme, bahwa menganggap bangsa kita paling unggul, bangsa yang lain tidak ada misalnya, maka itu tidak diperbolehkan. Lalu juga ada sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, bahkan kalau perlu dengan cara kekerasan, maka itu tidak diperbolehkan. Itu sikap ekstremis yang harus dihindari. Lalu ada sikap provenialisme, yaitu menganggap bahwa provinsinya paling baik, menganggap bahwa daerah saya paling baik, daerah lain enggak, Jawa paling baik misalnya, Kalimantan enggak misalnya, itu maka tidak diperbolehkan karena kita dalam satu naungan NKRI.
RI. Anak-anak sekalian, sikap patriotisme bangsa Indonesia itu sudah dimulai sejak lama. Pada zaman penjajahan, kita tahu bahwa banyak pahlawan yang gugur di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Itu adalah bagian bagaimana negara Indonesia ini tetap ada, tetap eksis, sehingga para pejuang-pejuang dahulu itu dengan mengambil risiko, mengorbankan harta benda nyawanya semata-mata bagaimana negara Indonesia ini tetap adanya sampai sekarang. Nah, sikap patriotisme atau rela berkorban cirinya adalah cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa pembaruan, tidak kenal menyerah dan putus asa. Ini implementasinya atau prakteknya di dalam kehidupan kita adalah satu, di dalam kehidupan keluarga. Anak-anakku sekalian harus bagaimana di dalam keluarga ini menjadi keluarga yang baik, kali bapak, kali ibu, tetap yang sopan, santun, yang baik dengan teman, dengan adik, dengan yang lain juga bagus. Dalam kehidupan sekolah ada contohnya prakteknya upacara, lalu ada beberapa nilai-nilai perjuangan di dalam pelajaran dan lain-lain, ini prakteknya. Lalu anak-anak sekalian di dalam masyarakat, maka kita mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial, artinya sampean dengan teman yang lain harus menjaga betul tentang kerukunan, persatuan, punya empati. Ketika temannya sedih, maka kita juga ikut sedih. Ketika temannya butuh pertolongan, maka anak-anakku sekalian juga harus menolong. Kerukunan di antara sama warga, sesama teman harus dikedepankan. Dalam kehidupan berbangsa ini, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara baik. Lalu kita juga mendukung pemerintah, mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah dengan hal-hal yang baik, mematuhi peraturan hukum. Misalnya anak-anak sekalian naik sepeda motor maka harus pakai helm. Kalaupun sekarang ini kita oleh pemerintah diminta untuk berdiam diri di rumah, kalau tidak ada hal-hal yang paling penting untuk keluar, kita patuh. Kalau pemerintah menginginkan bahwa anak-anak harus mematuhi protokol kesehatan, bermasker dan lain-lain, juga anak-anak harus mengikuti hal itu, semata-mata menjunjung tinggi kebijakan pemerintah, yang kebijakan pemerintah itu untuk kebaikan kita semua. Anak-anakku sekalian, itu yang bisa Bu Ilmiah berikan di dalam rangka MPLS kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada gunanya, dan anak-anakku sekalian bisa mengamalkannya. Sampai bertemu kembali di dalam tatap muka di SMP Negeri Kalitengah bersama saya Ibu Khoridatul Ilmiah, dan mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu dan kita dalam keadaan panjang umur dan sehat. Lalu ada anak-anak sekalian, ada tugas untuk sampean yang nantinya akan sampean berikan ke Bu Ilmiah ketika sudah tatap muka atau belajar di sekolah, yaitu jelaskan apa yang anak-anak lakukan untuk kebesaran negara Indonesia. Jadi anak-anak sekalian tulis apa yang ada di hati sampean, ada apa yang ada di pikiran sampean, bagaimana atau apa yang anak-anak lakukan supaya negara Indonesia ini tambah baik, tambah besar, dan tambah yang lain. Demikian anak-anakku sekalian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.